Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho dan belas kasih sayang Allah. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena Allah masih mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini membuat Allah ridho kepada kita dan dijadikannya sebagai wasilah penggugur dosa, peninggi derajat, dan dipermudah setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka dulu kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini jemaah sekalian, kita akan masuk ke pembahasan tentang orang-orang yang beruntung di akhirat. Ya. Orang-orang beruntung nanti di akhirat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kita merasa bahwa akhirat itu masih lama? Kenapa kita masih berprasangka bahwa alam kubur itu masih lama? Ya kan, biasanya gitu. Ngapain sih bahas akhirat, kan masih lama kan? Ngapain sih ngomongin alam kubur, bekal untuk kematian, kan masih lama gitu. Bahkan untuk surga dan neraka juga masih lama. Maka jawabannya adalah karena kita masih hidup. Ya, karena kita masih hidup. Jadi kalau kita merasa hari ini akhirat itu masih lama, kemudian alam kubur juga masih lama, karena kita masih hidup. Padahal orang-orang yang berada di alam kubur itu, sebagaimana Nabi menyampaikan, Allah juga menggambarkan bahwa orang-orang yang ada di alam kubur itu, mereka merasa bahwa mereka hidup di dunia itu cuma sehari semalam. Ya, cuma sehari semalam. Sama seperti ini Pak, kita punya anak SMP misalnya. Kita punya anak yang sudah usia SMP kelas 2. Dia bilang ke kita, ayah, kenapa nak? Lama betul sekolah ya? Lama betul kata dia. Masih lama nggak ya untuk lulus nanti dari SMP? Ya setahunan, lamanya setahun lagi tuh. Kenapa dia merasa bahwa sekolahnya dia lama? Karena dia masih sekolah. Nah sedangkan kita yang hari ini nih, yang sudah lulus dari sekolah, yang sudah bekerja, sudah menikah, kita anggap sekolah itu lama atau sebentar? Sebentar. Itulah perumpamaan orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Mereka mengatakan, ya Allah, baru juga kemarin main, baru juga kemarin jalan. Nah ternyata mereka merasa bahwa hidup di dunia hanya sebatas sehari semalam. Jadi kalau misalnya hari ini diingetin, nanti Ustaz nyampaikan tentang keutamaan akhirat, gitu ya. Atau misalnya mempersiapkan diri untuk hari kemudian, gitu. Kita merasa masih lama gitu ya. Karena kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, kita minta kepada Allah bahkan untuk dikembalikan sesaat. Sesaat itu sebentar gitu. Sebagaimana orang-orang yang Allah gambarkan, mereka mengatakan, ya Rabb, gitu. Laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau memberikan waktu bentar aja. Jadi ajalin qarib itu artinya waktu yang sebentar. Mau ngapain? La asaddaqa wa aku minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu penyesalan mereka. Padahal dulu ketika di dunia dikasih waktu yang panjang. Ya, dikasih waktu yang panjang, tapi tidak digunakan dengan baik. Makanya ketika mereka sudah sampai di akhirat dan mendapati mereka dalam keadaan yang buruk, mereka minta, ya Allah balikin ke dunia bentar aja. Mau ngapain? Mau sedekah. Tapi kan udah terlambat, itu udah terlambat. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau hari ini kita membahas tentang orang-orang yang beruntung nanti di akhirat, ini gambaran kita nanti di masa depan. Ini gambaran kita nanti di masa depan. Siapa orang-orang yang beruntung nanti di akhirat? Yang pertama adalah orang beriman itu sendiri. Jadi orang yang pertama yang paling beruntung itu adalah orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu seburuk apapun dia, atau bahasa kitanya itu sepujungan dan gak karu-karuannya dia, udah pujungan gak karu-karuan gitu ya, itu masih punya kesempatan masuk surga. Yang masih punya kesempatan masuk surga. Ini unik orang beriman tuh di situ. Bahkan dalam kitab
Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, ya, Al-Mawa'id Al-Usfuriyah disebutkan orang beriman itu sekalipun dia masuk ke dalam neraka, mereka masih bisa senyum. Mana bisa Ustaz, orang namanya di neraka pasti merasakan pedih. Mereka betul Pak, ada yang diuraikan usus-ususnya, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dipotong juga lidahnya mungkin. Tapi salah satu di antara mereka selama dia beriman itu masih ada senyumnya. Kenapa? Saat mereka merasakan sakitnya mendapati siksa, mereka masih punya harapan masih bisa keluar dari dalam neraka. Gitu ya. Jadi wajar ketika orang beriman nanti di dalam neraka itu, sekalipun mereka hari-hari disiksa nih, tapi mereka masih punya satu harapan, ya Allah, kami tidak kekal di sini. Kami tidak kekal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Nabi bercerita tentang orang yang paling terakhir keluar dari dalam neraka. Dan orang ini kata Nabi menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kan kisahnya pernah saya sampaikan kalau tidak khilaf, ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, malaikat cari di antara hambaku yang masih punya iman. Karena malaikat ini menyangka bahwa orang beriman sudah masuk ke dalam surga, dan mereka mengatakan, ya Allah, orang-orang beriman semuanya sudah masuk surga. Ini kata yang malaikat yang di neraka nih. Lalu kemudian Allah menyampaikan, gali nerakanya, digali Pak. Namanya juga perintah Allah, digali itu neraka. Dan mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak menemukan apa yang Engkau maksudkan. Jadi semua orang beriman rasa-rasanya sudah masuk ke dalam surga. Kata Allah, gali lagi neraka. Digali Pak, namanya juga malaikat ya. Malaikat itu selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat sekalipun. Maka digali oleh malaikat Pak, untuk kali yang keberapa? Kali yang kedua. Nah, digali yang kedua dan mereka mengatakan, ya Allah, nggak ada, orang beriman semuanya sudah masuk ke surga. Sampai malaikat ini ketika diperintahkan untuk menggali lagi bertanya kepada Allah, ya Allah, kalaupun kami harus menggali lagi di neraka, sampai mana dan di mana kami harus menemukan orang yang Kau maksudkan? Kata Allah, gali neraka dan temukan dia fid-darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dalam. Kebayang ya, aspal tuh, tahu aspal ya? Aspal tuh warnanya apa? Hitam, pekat. Nah itu gitu Pak. Karena aspal tuh kita nggak punya bahasa asli aspal tuh nggak punya. Itu serapan, ya, serapan dalam bahasa Arab. Aspal tuh artinya kerak neraka yang paling dalam. Nah kemudian malaikatnya atas perintah Allah digali neraka Pak. Sampai ke dasar-dasarnya baru kemudian ditemukan satu makhluk yang udah nggak jelas bentuknya sudah. Ya kebayang Pak, malaikat aja sampai nggak tahu ya. Malaikat aja sampai nggak tahu masih ada makhluk Allah di dalam kerak neraka gitu. Dan ketika diangkat dan dikeluarkan, dia keluar sambil merangkak, masuk surga juga sambil merangkak. Kata sahabat, siapa dia wahai Rasul? Dia adalah orang yang masih punya iman di dalam hatinya. Jadi orang beriman itu, seburuk apapun dia, masih punya kesempatan masuk surga. Inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq itu pingsan. Ketika siuman ditanya, kenapa engkau pingsan wahai Abu Bakar? Aku khawatir wahai Rasul, yang sedang engkau ceritakan itu adalah diriku. Gitu. Kebayang ya, sahabat Nabi, mertuanya Nabi sudah mendapatkan jaminan surga, turun ayat untuk menenangkan hati beliau gitu ya. Yang la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana itu ya. Itu kan seluruh ulama tafsir bersepakat bahwa ayat ini itu diturunkan untuk menenangkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq gitu, ketika berada di Gua Tsur ya kali itu. Jadi jamaah sekalian, rahmatullah Allah, Abu Bakar tuh ngerasa bahwa ya Allah jangan-jangan saya gitu. Itu Abu Bakar gitu. Makanya Abu Bakar di antara para sahabat yang lain dia itu menjadi orang yang paling lembut. Paling apa? Paling lembut, bijaksana tapi lembut betul hatinya itu. Nah, jamaah sekalian, jadi orang beriman itu adalah orang yang paling beruntung nanti di akhirat. Ya, paling beruntung selama catatannya dia tidak berputus asa. Selama nggak putus asa aja. Banyak masalah gitu ya, banyak hutang gitu ya, banyak keburukan dan sebagainya, tapi dia nggak putus asa nih. Ada dalam suatu kesempatan, ini saya ditelepon sama mama gitu, Ustaz, tolong ke rumah sakit. Kenapa Bu? Pokoknya tolong ke rumah sakit. Saya nggak bakal ke rumah sakit kalau nggak tahu masalahnya ya kan. Ujuk-ujuk harus ke rumah sakit. Ngapain Bu? Pokoknya Ustaz nasihatin anak saya. Minta dinasehatin anaknya. Datang kita ke sana. Saya masuk ke ruangan, kata si ibu, Ustaz, tuh lihat anak saya. Kenapa anaknya Bu? Dia mencoba mengakhiri hidupnya. Dia mencoba mengakhiri hidup. Saya bilang nih, boleh saya ngobrol dengan putrinya? Boleh Ustaz. Tapi Ibu jangan keluar, ini ruangan gak ada orang nih. Ya, masuk, ini barang. Saya bilang, Mbak, kenapa?
Ditinggal kawin Ustaz. Ya Allah, ditinggal kawin ternyata ya. Kalau hanya sebatas ditinggal kawin mungkin sederhana buat saya kali itu ya. Kenapa? Karena saya lihat ini wajah orang yang sedang akan saya nasihati itu secara fisik itu bagus gitu. Bukan orang yang kurang, bukan orang yang nggak cantik Pak. Jadi kalaupun istilahnya dia nggak usah nyari, dicari orang gitu loh, dicari orang. Tapi udah dalam banget cintanya ya. Nah, saya kecewa betul Ustaz. Dia yang berjanji setia gitu, akhirnya menikah dengan yang lain. Oke. Terus Mbak, apa yang dirasain hari ini? Panas betul Ustaz dada saya. Jadi dia merasa dadanya itu panas betul Pak sampai ke bawah itu. Kenapa? Karena dia minum pembersih lantai. Kebayang ya. Tahu pembersih lantai Pak? Yang ada aroma-aromanya itu Pak ya, ada apa? Strawberry, ada rasa apel. Itu kalau siang-siang pakai es. Mantap memang Pak. Kalau mau coba silakan aja Pak. Itu wanginya bahkan lebay Pak ya, lebih wangi dibanding apa buah aslinya. Itu namanya pembersih lantai itu. Dan dia bilang panas betul dada saya. Saya bilang Mbak beruntung Mbak. Loh saya kenapa beruntung? Saya bilang nih sekalian aja saya tablik akbar situ ya kan. Nah, mumpung nih. Mumpung orang lagi dalam keadaan seperti itu mudah dinasihati Pak. Orang tuh kalau sudah mau mati gitu, orang sudah merasakan panas gitu ya, itu mudah banget dinasihatin Pak. Saya bilang nih Nabi itu pernah bercerita tentang keadaan orang yang mati bunuh diri di alam kubur. Gimana Ustaz? Satu, ada orang yang menyayat nadinya. Kemudian dia mati dengan rasa sakit itu, kemudian dia meninggal. Nah di alam kubur ini belum selesai. Masuk dia ke alam kubur, dia akan menyayat nadinya dengan rasa sakit yang sama, dengan sakaratul maut yang sama, dan dengan kematian yang sama. Dan nanti kalau sudah mati ini kejut-kejut, kemudian dibangkitin lagi. Dan dia akan menyayat nadinya berulang-ulang sampai nanti hari kiamat. Kebayang nggak? Sampai hari kiamat. Yang kedua kata Nabi ada orang yang menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Maka sampai nanti hari kiamat juga seperti itu keadaannya. Dan yang ketiga ada orang yang menusukkan benda tajam ke bagian dadanya. Dan dia mati karena itu. Maka di alam kubur juga gitu keadaannya. Dia akan menusuk dadanya dengan rasa sakit yang sama. Dengan sakaratul maut yang sama. Dan itu kejadiannya sampai nanti hari kiamat. Dan begitu pun halnya dengan orang yang mati minum racun. Minum racun nih orang nih, jangan digambarin. Orang minum racun itu klek mati gitu. Itu enak betul Pak. Ya. Enak betul. Jadi disangkanya minum racun itu langsung mati gitu. Enggak. Ada proses kejut-kejut dulu ya kan. Ada proses bebuih dulu. Ada proses sesak nafas dulu. Jadi disangkanya minum racun itu langsung mati gitu. Oh enggak gitu. Yang sakaratul maut itu dahsyat ya. Sebagaimana ada satu riwayat sekalipun hadis ini dhaif ya. Hadis ini kedudukannya lemah. Bahwa sakaratul maut itu sakitnya seperti 70 kali sayatan pedang. 70 kali sayatan pedang. Dan perlu jamaah tahu bahwa dhaif itu bukan palsu. Ya, dhaif itu bukan palsu. Dia lemah saja secara periwayatan. Jadi sakitnya sakaratul maut itu seperti 70 kali sayatan pedang. Itu disayat dengan ditebas beda Pak. Sakitan mana? Disayat atau ditebas? Disayat. Bapak kalau tertebas ini jarinya kemudian terputus, itu sakit nggak? Sakit. Tapi kalau kita datang berobat kemudian dikasih obat penenang, disuntik obat penahan rasa sakit, minum obat, selesai. Coba kalau kita sayat jari kita sampai putus, sakitan mana? Disayat. Sama lagi nih biar gampang. Sakitan mana? Digantung atau diputusin? Bu, oh ibu, sakitan mana Bu? Diputusin atau digantung? Bu, jawab Bu. Nah, digantung ya kan? Kalau diputusin bisa nyari lagi Bu ya. Ini diputusin enggak, dinafkahin enggak, dicolek juga enggak. Ini hidup satu rumah kan. Kebayang tersiksanya ya kan. Mendingan diputusin aja sekalian gitu. Nah, jamaah sekalian, sakitnya sakaratul maut itu seperti 70 kali sayatan pedang. Begitupun halnya dengan orang yang meninggal saat minum racun. Oh, sakit Pak. Disangkanya minum racun itu langsung meninggal gitu, pindah alam. Oh, enggak sesederhana itu. Nah saya bilang Mbak beruntung. Kenapa beruntung? Kami masih punya kesempatan hidup. Tapi Ustadz saya sudah ternoda. Nah ini dia jadi masalah ya. Jadi kalau cuma diputusin saya bilang orang seperti dia nggak usah nyari Pak. Dicari sama orang secara fisik juga bagus gitu. Secara fisik juga bagus. Gitu. Saya bilang Mbak, tapi mau baik, mau Ustadz. Nah maka saya sampaikan bahwa Allah itu menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa wanita mukminah yang baik untuk laki-laki mukmin yang
baik. Begitupun halnya laki-laki mukmin yang baik untuk untuk wanita mukminah yang baik. Nah, begitupun halnya dengan Mbak saat ini. Mbak ngerasa buruk nih, udah ternoda dan sebagainya, tapi mau baik, mau. Maka nanti akan dijodohkan juga insya Allah dengan orang yang mukmin yang juga pengen baik. Jadi mbaknya pengen baik, nanti laki-lakinya juga pengen baik. Ya syukur-syukur dapat yang baik betulan gitu. Jadi saya bilang bersyukur mbak masih hidup. Nah, selama orang ini nggak putus asa, meninggalnya normal, entah itu mau ketabrak mobil kayak, mau tenggelam kayak, mau karena sakit kayak, mau karena tua gitu ya. Selama dia nggak putus asa, kalaupun dia meninggal banyak keburukannya, masih berkesempatan masuk ke dalam surga gitu ya. Jadi orang beriman itu orang paling beruntung gitu, paling beruntung. Kalau masuk neraka nggak bakal abadi, ya kan? Semua kebaikannya ada timbangannya. Sedangkan orang yang nggak beriman, sebanyak apapun kebaikannya, dia tidak memiliki nilai pahala. Maka beruntung jadi orang beriman itu ya. Yang kedua, orang yang paling beruntung nanti di akhirat itu adalah orang yang tidak meninggalkan sholat. Orang yang tidak meninggalkan sholat. Kenapa Ustaz gak bilang aja sekalian orang yang menjalankan sholat? Enggak, beda Pak nanti. Penjelasannya berbeda. Jadi orang yang paling beruntung itu adalah orang yang tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu 5 kali sehari itu kalau nggak sabar-sabar. Kita rekap itu sholat itu duhur, asar, maghrib, habis itu isya. Mana maghrib ke isya deket banget lagi waktunya ya. Kita buat nonton kurang waktunya ya kan. Kita buat makan juga keburu-buru di sini nih. Kita buat jalan juga nanggung. Ini waktu ini ya paling diisi dengan apa? Taklim ya, biasanya kan gitu ya, antara maghrib ke isya. Paling enggak dipakai buat makan atau paling enggak buat baca Quran walaupun sedikit misalnya. Karena waktunya nanggung Pak. Ini kalau nggak sabar-sabar amat ngejalanin sholat, kita tinggalin memang sholat ini. Nah karena sholat ini hari-hari kita lakukan, maka orang yang paling beruntung nanti di akhirat itu adalah orang yang tidak meninggalkan sholat. Sekalipun sholat itu berat betul untuk dilaksanakan. Kalau kita mau jujur-jujuran, itu ibadah yang paling berat itu sholat ya sekalian. Sholat, makanya Nabi itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, mintalah sabar kepada Allah dalam melaksanakan sholat. Saking apa? Saking beratnya Pak. Tapi kenapa amalan sholat ini menjadi spesial? Karena satu, dia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Gak ditanya nih, kamu umroh berapa kali? Haji berapa kali? Nyantunin orang anak yatim berapa? Nggak ada Pak. Nanti belakangan itu pertanyaannya. Belakangan. Yang pertama kali akan ditanya apa? Sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, yang lain ada hitungannya. Tapi kalau misalnya Bapak hari ini banyak sedekahnya, banyak ngajinya, pokoknya banyak betul lah amal kebaikannya. Sholatnya bermasalah. Nanti dulu Pak. Hitungannya nanti belakangan. Ya, sampai kapan? Sampai dalam satu riwayat disebutkan, tidak akan pernah bergerak kaki seorang hamba di padang mahsyar kecuali selesai dulu urusan dia dengan salatnya. Sampai selesai. Nah nggak selesai nih. Masalahnya timbangan dia tuh pengen banget, ya Allah timbang kebaikan saya. Gimana mau ditimbang salatnya bermasalah? Ya, maka solusinya apa? Cemplungin dulu ke neraka sakor. Ya. Ada satu dialog yang Allah abadikan di dalam surah Al-Mudaththir ya. Ma salakakum fi sakor. Kalian penghuni neraka sakor. Bisa-bisanya kalian masuk situ. Ini kata orang beriman Pak, yang sudah masuk surga nih. Mudah-mudahan kita di situ Pak ya. Nah, di surga ini ya, udah masuk surga. Kemudian diperlihatkan tuh penghuni neraka sakor. Diabadikan nih dialog ini Pak. Padahal kan penghuni surga aja belum masuk nih. Tapi Allah menggambarkan bahwa nanti penghuni surga itu akan bilang ke neraka sakor itu, orang-orang yang ada di neraka sakor. Kalian bisa-bisanya loh kalian masuk neraka sakor. Gimana ceritanya? Qalu lam naku minal musallin. Sungguh kami dulu tidak termasuk orang yang mendirikan salat. Gitu. Ini penghuni surga ini sampai nggak ngotak bahasa kitanya. Bisa-bisanya loh kan azan 5 kali. Diingetin juga hari-hari. Kok bisa sih nggak sholat? Malas. Nah itu kalau udah malas gak ada obat sudah ya memang ya. Malas ini Pak, ya Allah. Memang gak ada obat, tapi ingat semalas-malas yang kita sholat, mau sambil uring-uringan kayak kita sholatnya, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, sah. Ya, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, sah. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat, misalnya ibu-ibu misalnya. Pokoknya Ustaz, saya sudah berhenti dari dunia persolatan. Ngeri ini.
Kenapa Bu berhenti dari dunia persolatan? Ngapain sholat Ustadz kalau nggak khusyuk? Ya, kalau sholat itu ngapain kalau sholat tapi nggak khusyuk? Kan Allah bilang, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Terus ya kalau nggak khusyuk nggak beruntung. Ya udah tahu nggak khusyuk, nggak khusyuk itu orang yang nggak beruntung. Tambah lagi nggak sholat ya kan? Maka untuk menjawab pertanyaan seperti ini gini. Khusyuk itu jangan digambarin terlalu ekstrim. Nah kebanyakan orang itu menganggap khusyuk itu terlalu ekstrim Pak. Misalnya ini. Emang apa Bu khusyuk itu? Khusyuk itu Ustadz pokoknya ketika kita takbir Allahu Akbar nggak diingat semuanya. Bu. Itu gila namanya. Ya. Itu apa? Gila. Jangan gila dia pas lagi sholat. Ya. Jadi sholat itu bukan berarti nggak ingat semuanya Pak. Bapak pas lagi sholat ingat dunia, ingat pekerjaan, ingat istri, ingat anak, ingat sekolah. Apalagi pas masa-masa liburan, anak ngerengek pengen jalan, belum gajian, ya. Pokoknya ada aja pas lagi sholat ya kepikiran kayak gitu. Nah ini bukan berarti nggak khusyuk, ya, bukan berarti nggak khusyuk, karena memang tantangan dalam sholat tuh kayak gitu memang. Tantangannya memang kayak gitu karena setan itu kalau dia berhasil gitu ya, berhasil membuat orang yang nggak sholat kayang memang dia Pak, ya, salto-salto rasa-rasanya. Tapi kalaupun ternyata dia nggak bisa membuat orang itu meninggalkan sholat, dia akan membuat cara yang lain bagaimana supaya sholat itu nggak khusyuk. Tapi tetap aja sholat Pak. Kan Nabi pernah bilang gini, idza adzanal muadzinu, kalau adzan itu dikumandangkan, yatakhabbatuhu syaitan, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit, tunggang langgang. Cepirit ke bahasanya, berat-berat gitu ya. Kalau dengar azan itu, setan tuh lari ya mas kalian, sampai hatta la tusma, sampai nggak terdengar suara azan. Kalau sudah nggak kedengeran, maka balik lagi nih mereka kemana? Ke tempat-tempat orang mukmin lagi bersiap-siap untuk sholat. Ada yang gangguin waktu wudhu, ya kan? Pernah nggak pas lagi wudhu pengen kentut? Pernah ya? Nah udah kita kentutin ya. Keluar tuh pas setengah lagi wudhu, pengen lagi kerasa pengen kentut. Nah itu kalau untuk yang kedua nggak usah diikutin Pak. Kalau yang pertama nih Bapak bungkuk pas lagi basuh wajah kok kayak pengen kentut ya kentutin aja Pak. Tapi cek kiri kanan ada orang nggak ya? Nah, sian juga kan. Pokoknya buang angin aja dulu. Habis itu wudhu lagi. Nah pas lagi berwudhu yang kedua kemudian ada perasaan pengen kentut, biarin aja tahan Pak. Yang nggak usah dikeluarin ya. Biar aja itu namanya biasanya was-was. Ya biasanya was-was. Sampai kapan? Sampai engkau mendengar suara atau mencium aroma. Gak ada suaranya Ustaz, cuman bau aja dikit. Itu batal berarti Pak ya, walaupun gak ada suara. Ada orang yang gak bau kok Ustaz, tapi tadi ada sih bunyi brut gitu ya. Memang lah ya. Kan ada kentutnya model-model ya. Ada yang bersuara gak bau, ada yang suara bau lagi ya, ada yang gak pakai suara tapi bau banget itu juga ada. Mode silent itu namanya ya. Kentut mode silent ya. Nah kata Nabi SAW, kemudian iqamah dikumandangkan, Allahu Akbar, syadallah ilaha illallah, pada lari lagi setan, tunggang langgang. Sampai kapan? Sampai tidak terdengar lagi suara iqamah. Balik dia Pak ke masjid-masjid, kebayang Pak. Jadi nggak main-main dia balik lagi ke masjid, ngapain? Gangguin orang yang lagi sholat. Dan Nabi bercerita ini bukan di luar masjid Pak, di dalam masjid. Jadi kalau dibilang gini, masjid adalah tempat teraman dari setan nih, dari mana? Setan itu tetap masuk ke masjid, Mbak. Tetap masuk dia. Ya, tetap masuk. Ngapain wahai Rasul? Uzkur kaza. Ayo ingat ini, ayo ingat itu. Nah, itu kejadiannya pas lagi sholat. Ibu pernah nggak Bu pas lagi sholat baru rakaat pertama gerimis? Yang diingat apa Bu? Jemuran ya. Jadi pas lagi gerimis itu bukan lagi dalam pikiran ya Allah ini adalah karunia dari Engkau Allah ya. Yang diingat itu jemuran langsung. Atau kita pas lagi sholat diingetin masakan lah, diingetin belum jemput anak lah, diingetin nanti siang taklim di mana lah, arisan di mana, film drakor yang seri terbaru belum keluar gitu ya, episode terbaru gitu ya. Ada aja gitu ya di kepala itu ya, diskonan kemarin yang nyesel banget nggak jadi beli gitu ya. Pokoknya pas lagi sholat tuh ada aja yang dipikirin Pak. Pernah nggak ngerasain gitu? Pernah ya? Kayak tadi pas sholat subuh aja tadi. Ada yang dari mulai takbiratul ihram yang diingat cuman Allah sampai salam? Ada? Gak ada Pak. Saya yakin gak ada. Ada aja selentingan gitu ya. Selewatan gitu. Nanti habis taklim nih apa menunya gitu ya. Itu saya tadi Pak sempat kepikir gitu ya. Pas lagi sholat menunya apa gitu tadi ya. Sempet-sempetnya itu ya. Gangguan kayak gitu tuh datang gitu.
Nah jemaah sekalian, itu kata Nabi memang seperti itu keadaannya. Falamma lam yakun yadhkur, sekalipun ini orang ini sibuk menepis gangguan setan tadi, diingetin menu ditepis, diingetin anak ditepis, diingetin jalan kemana ditepis, hatta istadzalla rajul lam yadri kam sholla. Saking sibuknya dia menepis gangguan setan tadi, sampai-sampai dia lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Nah, pernah ngerasain Pak? Nah, kalau kita sholat berjamaah, itu aman Pak hitungannya. Pokoknya imam sujud kita sujud, imam berdiri kita berdiri, imam salam kita salam, itu beres Pak. Tapi kalau pas lagi sholat sendiri, biasa pas lagi rokat terakhir Pak ya, pas lagi sujud itu, ini keempat kah ketiga? Dibilang ketiga, kayak udah empat, dibilang empat, kayaknya masih tiga gitu. Kalau sholat sendiri berat mutusinnya, walaupun tetap kata Nabi sempurnakan aja satu lagi kan gitu ya. Kalau merasa kurang, sempurnain aja satu. Nah, tapi kalau berjamaah itu enak Pak. Enaknya apa? Kita tinggal ngikutin imam. Ya, dan kita pernah beberapa kali kita menyaksikan ada imam tuh sholat sujudnya lama. Dan kita bilang Masya Allah, banyak betul doanya imam ini. Ya. Padahal Pak belum tentu dia lagi doa. Lagi mikirin rokaat. Ini Bapak pas terakhir ya. Tanya sama ustaz kita ini. Pas lagi sujud terakhir tuh bingung nih. Ini ketiga kah keempat? Ya, makanya lama sujudnya Pak. Ini bukan banyak minta, bukan. Jadi lagi perang batin ya. Lagi perang batin, mikirin berapa rakaat dia sudah sholat. Nah jemaah sekalian rahmatullah Allah, itu gangguan setan. Gangguan syaitan. Maka dari itu, jemaah sekalian, khusyuk itu jangan digambarin se-ekstrim itu. Khusyuk itu artinya apa? Kita sadar kita lagi sholat, tok itu aja. Jadi khusyuk itu gambarannya kita sadar kita lagi sholat. Jangan menggambarkan, emang khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu ketika Allahu Akbar, tidak mendengar suara yang ada di sekitar. Ngeri nih orang, jangan-jangan dia tidur, ya kan? Orang yang tidur kan nggak dengar suara di sekitar, Pak. Gimana bisa nggak dengar suara di sekitar pas Allahu Akbar, paket, cocok sudah ini ya. Iya, mau dibatalin lagi sholat wajib, ya kan? Nggak dibatalin malah COD lagi, ya Allah, gitu ya. Akhirnya bingung dia Pak, akhirnya sholatnya dipercepat. Kan kalau kata Nabi kan tinggiin aja suaranya gitu. Sami Allahu liman hamidah. Pakai atas nama Ibu Santi, Allahu Rabbi gitu ya. Kita sudah sami Allah udah nyaring betul sudah tuh. Kita naikin suaranya Allahu Akbar, lari memang gitu ya. Lari memang tuh tukang paket. Nah jemaah sekalian, kalau lagi salat wajib gak boleh dibatalin. Ya kalau salat wajib gak boleh dibatalin. Kalau salat sunnah masih ada keringanan ya, masih ada keringanan. Tapi kalau salat wajib jangan. Kalau salat sunnah pas sudah mau akhir jangan dibatalin. Tapi kalau baru takbir dan bapak dan ibu memang COD, pasti bapak nggak khusyuk tuh Pak. Yakin saya. Kalau salat sunnah masih ada keringanan. Tapi kalau salat wajib nggak boleh dibatalin. Nah jemaah sekalian, jadi khusyuk itu adalah kita sadar kita lagi sholat. Contohnya apa? Nabi SAW pernah mempercepat sholatnya gara-gara beliau mendengar ada suara tangisan bayi di belakang yang dikhawatirkan mengganggu ibunya yang lagi sholat tuh. Nabi itu khusyuk nggak sholatnya? Khusyuk. Tapi apakah Nabi nggak mendengar suara di sekitar? Mendengar juga gitu. Jadi khusyuk itu kita sadar kita lagi sholat. Nah jemaah sekalian, orang yang tidak meninggalkan sholat sekalipun dalam keadaan nggak khusyuk, sholatnya mungkin sambil uring-uringan, sambil males-malesan. Pokoknya selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tetap dihitung sah gitu ya, karena khusyuk itu bukan syarat, bukan rukun, bukan. Dalam kajian fikih Bapak nggak bakal menemukan syarat sholat khusyuk, nggak ada. Rukun sholat khusyuk itu nggak ada Pak. Paling mentok-mentok tumaninah ya, tumaninah artinya tenang, bukan khusyuk. Khusyuk sama tumaninah beda. Orang bisa tumaninah tapi belum tentu bisa khusyuk, tapi orang bisa khusyuk dan sekaligus tumaninah. Nah jemaah sekalian dirahmati Allah, orang yang tidak meninggalkan sholat itu orang yang paling beruntung nanti di akhirat. Kenapa? Karena tadi yang pertama dihisab adalah sholat. Sholat itu tidak akan pernah bergerak kaki seseorang sebelum selesai urusannya dengan sholat. Dan orang yang ketiga, kalau dia sampai tidak mendirikan sholat ketika di dunia, neraka sakor menanti. Saya pernah ceritain neraka sakor kan ya. Neraka sakor itu satu neraka yang dia selevel dengan neraka jahanam. Ya, selevel dengan neraka jahanam. Dia satu sebaris aja lah kalau hitungannya ya. Makanya kalau pengen ngelihat iblis di sini nih ya, mampir ke neraka sakor, naudzubillah ya. Jadi neraka sakor itu gambarannya
Api yang kita kenal hari ini itu kan warnanya dari mulai kuning, merah, biru, putih gitu ya. Itu warna api. Sekalipun nanti neraka jahanam tuh memang udah gak ada kehidupan sudah itu ya. Udah orang tuh udah putus asa betul kalau masuk neraka jahanam tuh. Karena apinya udah hitam betul ya. Nah api kuning itu kita temukan pada lilin yang tenang. Lilin tenang tuh warnanya masih agak kuning-kuning gitu Pak ya. Kita matiin juga pakai tangan bisa Pak. Karena nggak terlalu panas dia. Nanti naik di atasnya kuning itu merah. Nah merah itu udah mulai panas sih Pak. Panas. Api itu kalau udah merah panas. Itu kita temukan di mana api unggun ya atau di rumah kebakaran. Ya, nggak usah nekat ya. Pengen lihat rumah dibakar gimana gitu ya. Lihat merah nih kayak gini. Jangan. Jadi api yang merah itu apinya sudah panas. Tapi nggak stabil. Tapi nggak stabil. Di atasnya api warna merah itu ada api warna biru. Nah ini nih yang biasa ada di kompor gitu ya. Dia panas dan stabil. Itu bedanya. Jadi api merah itu dia panas tapi nggak stabil. Sedangkan api yang biru itu sudah panas, stabil pula. Nah di atasnya api yang warna biru ada api yang warna putih. Nah api warna putih ini kita temukan di mana? Di tukang las biasanya. Bapak kalau ngelihat tukang las nih, ada tetangga dia tukang las, tetangga rumah tuh beberapa rumah tuh, ada tetangga dia mau kerjanya tukang las itu. Itu kalau nyalain tuh dari mulai kuning, merah, biru, putih gitu ya. Nah kalau sudah putih baru dipakai buat ngelas. Pernah ngeliat nggak Pak? Pernah ya tukang ngelas itu. Kalau sudah warna putih baru dia buat ngelas. Kenapa? Karena api yang warna putih itu lebih panas dibanding warna biru. Jadi kalau Bapak nggak percaya, datang aja ke tukang las depan. Ya. Kalau sudah putih, udah putih Bang, udah colek Bang, colek aja coba. Colek gitu ya. Apa nggak bolong jadi kita ini? Jangankan jari ya Mas kalian. Besi aja bisa bolong gitu. Bisa nyatu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena api yang putih itu lebih panas dibanding dengan api yang biru. Dan neraka sakor itu sebagaimana digambarkan, itu apinya biru keputihan. Biru keputihan. Jadi dia dahsyat lah intinya neraka sakor itu. Maka jamaah sekalian, orang yang paling beruntung nanti di akhirat adalah orang yang tidak meninggalkan sholat. Pokoknya semalas apapun sholat. Gak bisa di masjid, Ustaz di rumah. Ya. Karena sholat di rumah juga sah. Yang sholat di rumah sah. Karena sholat berjamaah itu bukan syarat, bukan rukun. Gak ada, Bapak gak bakal menemukan. Ya. Sholat berjamaah itu rukun sholat, enggak. Dia keutamaan aja, ya keutamaan. Sekalipun nanti kita menemukan ada yang sampai mewajibkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah bagi orang yang, tidak ada sholat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid. Artinya dia dengar di masjid itu ada azan, dia dengar, ada qomat, dia dengar, ada orang lagi sholat juga dia dengar. Sholatnya di rumah. Apa kata Nabi SAW? Gak ada sholat buat orang yang bertetanggaan dengan masjid dan dia sholatnya tidak di masjid. Tapi kata Abu Hanifah nggak gitu konsepnya. Kata Abu Hanifah nih nggak gitu, bukan nggak sah tapi tidak sempurna atau kurang sempurna. Kurang sempurna orang yang udah tahu ada masjid dekat rumahnya tapi sholatnya milih di rumah. Tapi sah nggak? Sah aja. Semalas apapun kita jemaah sekalian, semalas apapun kita jangan pernah ninggalin sholat. Pokoknya sholat aja Pak. Mau sambil uring-uringan silahkan aja, terserah gitu ya. Mau sambil ngantuk, tapi ya kalau ngantuknya terlalu over, jangan. Karena makruh hukumnya. Allahu Akbar. Itu makruh Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu makruh hukumnya. Tidur aja dulu, tidur. Ya tidur, karena hukumnya makruh. Sholat dalam keadaan menguap model kayak gitu tuh makruh. Nah jamaah sekalian, kalau kita hari ini nih masih dimudahkan sama Allah, masih bisa sholat berjamaah di masjid. Padahal rumah kita beberapa blok dari sini nih. Oh bersyukur Pak. Bersyukur ya. Gak usah minta doa, ya Allah pengen punya rumah dekat masjid. Gak usah dulu Pak, gak usah. Bapak bisa sholat berjamaah dalam keadaan rumah yang jauh, itu paling baik sudah itu sudah. Itu paling baik. Bahkan Imam Malik menyampaikan, makruh hukumnya gitu ya, makruh hukumnya orang yang sudah punya rumah tempatnya jauh dan dia bisa sholat berjamaah, minta kepada Allah dekat rumahnya dengan masjid. Makruh hukumnya. Kamu udah jauh dimudahin sama Allah, kalau dekat belum tentu Pak, belum tentu. Ini saya bisa datang ke sini gitu, bisa datang ke sini lebih awal gitu, lebih awal maksudnya pas lagi azan datang, bahkan sebelum azan juga pernah datang karena rumah saya jauh. Kalau masih dekat gitu ya, kalau masih dekat mungkin nunggu komat baru datang gitu ya, nunggu komat baru datang. Jadi jemaah sekalian, ada orang yang ke rumah gini, Ustaz, kapan dia bisa ke rumah? Gitu. Saya bilang hari ini nggak bisa Pak.
Lama tuh Pak, sebulanan, bayangin coba. Bukan saya sok sibuk, karena beliau pas nelpon, pas bersama dengan taklim itu aja sudah. Saya bilang, insya Allah lah kita sempetin yuk besok nih. Dia bilang, kalau besok saya nggak kerja dulu, saya sengaja pengen ngobrol. Udah lama Pak dia pengen ngobrol. Datang dia ke rumah, bilang gini, Ustaz, kenapa Pak? Boleh nggak saya ini minta sama Allah biar miskin lagi? Bu, Bapak berani nggak Pak minta biar miskin lagi? Oh, sekarang aja udah Ustaz gitu. Sekarang aja banyak kurangnya gitu ya. Ini orang yang datang ke rumah cuma buat curhat. Ustaz, boleh nggak saya minta kepada Allah biar miskin lagi? Saya bilang, kenapa Pak? Dia cerita, Ustaz, dulu. Waktu saya belum punya rumah, ngontrak di petakan 3x4, harus berbagi kamar mandi dengan teman sebelah gitu ya. Itu udah nikah Pak keadaannya. Udah nikah gitu ya, ngontrak gitu ya, dapat kontrakan yang harus berbagi gitu ya, sharing gitu Pak ya, kamar mandinya. Walaupun di dalam tapi harus sharing gitu dengan sebelah gitu. Nanti pintu ini dikunci, pintu sana dibuka gitu Pak ya. Nanti kalau kita udah selesai, pintu kita kunci, pintu dia kita buka. Segitunya zaman sekarang. Sharing gitu untuk kamar mandi. Tapi Ustaz, tahajud saya rajin di kosan itu. Saya sholat itu, walaupun jauh sama masjid, saya datang, walaupun hujan, saya pakai payung. Bahkan ketika itu Ustaz saya bilang, ya Allah, saya pengen punya rumah nanti kalau sudah sukses, rumahnya dekat masjid. Ya Allah, saya minta mobil nanti kalau sudah sukses mau beli mobil supaya apa? Jangankan hujan air, hujan batu juga tetap berjamaah. Semangatnya. Karena memang belum punya mobil. Allah tinggikan ternyata derajatnya. Bagus Pak. Ya, bagus ininya, karirnya bagus itu kan, dan pernah juga sekali ke rumahnya. Bapak kalau ke rumahnya dan dia bilang nggak bisa sholat di masjid, Bapak ini sampai pasti Bapak akan bilang ini nggak masuk di akal, rasa-rasanya ini orang. Gak masuk di akal kalau sampai gak sholat di masjid. Keluar rumah nih, itu masjid kelihatan depan rumah. Sholat berjamaah? Enggak. Makanya dia bilang, Ustaz boleh kan saya minta miskin lagi sama Allah. Kenapa? Dulu waktu miskin itu, jauh aja dilayanin. Jauh aja dijabanin nih, masjid. Tetap dia datang walaupun hujan, pakai payung gitu kan. Pakai motor gitu. Jalan kaki. Dia masih bisa sholat berjamaah. Ini rumahnya dekat, ini bahasa kita ngesot aja nyampe gitu ya. Gak usah jalan ngesot nyampe itu. Ya gak usah ngesot juga. Maksudnya deket banget itu sama masjid. Ya Allah. Itu kendaraan ada 3 depan rumah. Mobilnya 3. Bapak berjamaah. Enggak Ustaz. Ya Allah. Pantes nah. Dia bilang, gimana kalau saya minta miskin lagi aja sama Allah. Nah jamaah sekalian, kalau kita hari ini rumah kita jauh. Dan masih berkesempatan sholat berjamaah. Gak usah pujungan minta rumah dekat masjid. Itu aja sudah ya. Gak usah apa. Pujungan itu sudah terbaik sudah itu Pak. Bapak dapat rumah yang jauh tapi masih bisa berjamaah ke masjid, itu udah paling baik sudah. Karena apa? Karena kalau sudah dekat belum tentu bisa salat berjamaah di masjid. Jadi saat rumah kita jauh, masih mudah ke masjid, itu namanya taufik namanya. Apa? Taufik. Taufik itu kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Jadi nggak usah minta rumah dekat sama masjid. Tapi kalau Allah hadiahin nih, mungkin karena kita juga memang rajin, keimanan juga kita baik. Ternyata dapat rezeki nih, ada tetangga jual murah, rumahnya dekat masjid, kita beli. Dan kita bisa jaga keistiqomahan kita, sholat berjamaah di masjid itu bagus. Tapi kalau ngarang, ya Allah, coba kalau dekat sama masjid. Saya sholat berjamaah di masjid, itu godaan biasanya Pak. Kalau sudah dekat sama masjid, ayah udah azan, bentar. Udah qomat, bentar. Rokaat pertama lama itu. Coba bayangin. Nunggu rokaat, nunggu ruku. Bayangin coba ya. Karena rumahnya deket. Kalau jauh, buru-buru kita. Nah, maka bersyukur ya. Yang ketiga, jamaah sekalian. Orang yang beruntung nanti di akhirat itu adalah orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Ustadz, kalau cuma bersentuhan. Hari-hari juga bersentuhan. Ya disentuh aja ternyata ya. Bukan gitu ya. Bukan setiap kali pulang dari mana nyentuh Quran gitu ya. Enggak ada faedahnya itu. Ya enggak ada faedahnya. Yang masih bersentuhan dengan Al-Quran itu. Nih. Nabi bersabda. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa wahai Rasul? Karena dia akan datang pada hari kiamat. Memberikan syafaat. Memberikan pertolongan buat siapa? Yang membaca gitu ya, membaca. Kalau terjemahannya gitu Pak, Bu. Terjemahannya itu bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Padahal kalau ditilik dari hadis ini gitu ya, secara kebahasaan dan juga baca syarah dari hadis ini, li ashabi itu bukan para pembacanya aja Pak. Li ashabi itu artinya untuk para sahabat-sahabatnya.
Ashab itu, ya ashab itu artinya apa? Para sahabat. Jadi para sahabat-sahabat Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat nanti hari kiamat. Oleh siapa? Oleh Al-Quran. Nah, namanya juga sahabat berarti model-model. Satu, sahabat Quran itu yang pertama pendengar. Jadi kalau bapak dan ibu di sini ada yang masih belum bisa baca Quran, gak usah berkecil hati, gak usah. Nanti kalau ada yang dengerin Quran dengan baik, gitu ya, itu juga sama pak sahabatnya Quran. Ustadz, saya ini gak bisa baca Quran. Terus, tapi kalau ada orang baca Quran, saya dengerin, Ustadz, betul-betul tuh saya dengerin. Nah, saya denger betul gitu ya, saya senang dengerin Quran. Ini juga sahabatnya Al-Quran. Yang kedua, gitu ya, siapa yang kedua? Pembacanya. Jadi yang pertama pendengar, yang kedua pembaca. Nah pembaca ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, satu hurufnya 10 kebaikan. Ini sahabat Quran pak. Taruhlah orang kalau misalnya membaca sehari 1 juz, memanglah sahabatnya Quran. Karena satu hurufnya 10 kebaikan. Bukan cuma yang dua ini pak, masih ada lagi sahabat Quran. Karena 5 modelnya pak sahabat Quran itu. Pendengar, pembaca, dan yang ketiga pengajar. Pengajar Al-Quran itu adalah sahabatnya Al-Quran. Yang keempat siapa lagi? Penghafal Al-Quran. Ini penghafal juga sahabat Quran. Nanti di akhirat dia akan memberikan mahkota kemuliaan, memberikan baju kebesaran buat orang tuanya. Baju kebesaran bukan baju kelebaran ya, bukan ya. Baju kebesaran itu baju yang cakep lah ya. Dari siapa? Dari anak yang hafal Quran buat orang tuanya. Dan yang kelima adalah siapa? Pengamal Al-Quran. Ustadz, saya tuh nggak bisa baca Quran. Tapi saya seneng dengerin Quran itu. Tapi Ustadz, walaupun saya ini gak bisa baca Quran dan cuma bisa dengar Quran, saya juga kayaknya ini pengamal Quran Ustadz. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya itu kan di Quran gak boleh hasad. Saya gak hasad sama orang. Dalam Al-Quran bilang mudah memaafkan. Saya juga mudah maafin orang. Nyantunin anak yatim, saya ngejaga sholat, saya bayar zakat tuh. Walaupun dia bukan pembaca Al-Quran, tapi dia pengamal Al-Quran. Ini sahabat Quran semuanya. Dan perlu dicatat sini, ini tolong dicatat baik-baik dan jadikan quotes of the day gitu ya. Nah, jadikan status hari ini nih. Apa itu? Apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia. Saya ulangi sekali lagi. Apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia. Itu kaidah yang sederhana. Ini harus kita tanamkan di kepala kita gitu ya. Harus difahamkan. Apapun, maksudnya apa apapun? Ya apapun itu, mau itu benda, mau itu makhluk hidup, bersentuhan aja dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kertas ini jamaah sekalian, kertas. Kalau kertas biasa, yang ada di rumah itu kertas majalah, itu mau dirobek sama anak-anak dijadikan kapal-kapalan, biasa aja kita, ya kan? Anak-anak nih ngambil kertas kemudian dia sobek dijadikan pesawat-pesawatan, biasa aja pak, biarin aja gitu. Tapi kalau ada anak, kalau ada orang merobek mushaf Al-Quran untuk dijadikan kapal-kapalan, boleh nggak? Nggak boleh. Diinjak boleh nggak? Nggak boleh. Karena berbeda, sekalipun sama-sama kertas. Betul dia sama-sama kertas, tapi ketika dia bersentuhan dengan Al-Quran, kertas tadi menjadi mulia. Nggak boleh diinjak, nggak boleh taruh di bawah, gitu ya, nggak boleh ditaruh di sembarang tempat. Itu karena sudah bersentuhan dengan Al-Quran. Makanya rame kemarin konten itu ya. Ada yang lewat di kontennya. Ada seorang pemuda, konten kreator berdua, yang satu bawa buku kayak gitu, dia umpamakan seperti Quran, dan dia seolah-olah kepleset, terus kemudian jatuh tuh mushafnya. Terus nggak dicium kan ya, kata yang ngerekamin nih, kok nggak dicium? Kenapa saya harus melakukan apa yang tidak Nabi ajarkan katanya? Di zaman Nabi nggak ada tuh mencium mushaf Quran. Ini orang gitu ya. Ini suka menggemaskan memang ya kalau yang kayak gini kayak gitu ya, suka pengen nyubit ginjal gitu nih, pengen cubit ginjalnya rasa-rasanya nih. Jadi dia bilang nggak dicontohkan di zaman Nabi. Ini kalau saya ada di situ saya bilang di zaman Nabi belum ada Quran 30 juz kayak gini nah. Yang belum ada mushafnya belum dikumpul. Itu baru digagas oleh siapa? Di masa kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian terrealisasi ketika zamannya Utsman bin Affan. Makanya kita kenal sebagai mushaf Utsmani sekarang ini. Gitu Pak. Jadi nggak ujuk-ujuk. Ini nggak ada di zaman Nabi. Sebentar dulu. Tapi ada dicontohkan nggak oleh sahabat? Dicontohin sama siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu memang bapaknya Abu Jahal, tapi anaknya kan Ikrimah. Bapak kalau baca hadis dari Ikrimah bin Abi Jahal gitu kan, tapi tetap ujung-ujungnya apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho
kepada Ikrimah ini. Karena Ikrimah itu sahabat Nabi. Jadi Ikrimah ini karena beliau ada sahabat Nabi yang berislamnya ketika Fathu Mekah, Pak ya. Jadi ketika Fathu Mekah, Mekah itu dikuasai kaum muslimin. Nah, Ikrimah ini masih Islam. Nah, setelah itu Ikrimah itu dalam satu kesempatan dia menemukan lembaran mushaf. Lembaran mushaf yang ada di dalamnya Al-Qur'an tuh. Jadi lembaran kertas yang di dalamnya ada ada ayat-ayat Al-Qur'an. Dicium Pak berulang-ulang dengan mengatakan hadza min kalami rabbi, ini adalah ucapan Tuhanku. Hadza min kalami rabbi, ini adalah firman Tuhanku. Dicium tuh sama Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, ini karena sudah dicontohkan oleh sahabat, maka boleh untuk dilakukan. Jadi kertas yang kalau nggak ada sentuhan Al-Qur'annya, itu mau dibuat bungkus bawang juga nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan ayat-ayat Al-Quran, ada mushaf, ada kertas yang memang isinya itu Al-Quran, nggak boleh diinjak, dilempar, itu nggak boleh, dimuliakan. Sudah pahami ya? Bahkan kita menemukan di beberapa daerah itu kalau orang ini lagi ngafal Quran, cirinya sederhana. Dia akan menjunjung Quran itu di kepalanya itu. Itu beda penghafal Quran dengan baru belajar Quran, itu beda Pak. Saking memuliakannya Al-Quran. Jadi hal-hal yang seperti ini jemaah sekalian itu diperbolehkan. Bapak mau naruh Al-Quran di kepala gitu, dibawa gitu, atau dipegang di bagian dada gitu ya. Tidak ditenteng seperti bawa buku gitu. Itu namanya adab namanya. Itu kita temukan dalam At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Imam Nawawi menuliskan panjang lebar berkenaan dengan penghormatan kita kepada Al-Quran. Nah, jemaah sekalian, itu baru ke kertas. Kertas aja menjadi mulia. Nempel ke apa lagi? Nempel ke bulan. Bukan bulan yang ada malam itu bukan Pak ya, nempel ke bulan, bulannya jadi mulia. Contoh, di dalam kita nih ada 12 bulan Pak ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sampai Sya'ban, Ramadan dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. 12 bulan ini ada 4 bulan haram namanya, 4 bulan mulia. Ya. Nah, di antara 4 bulan ini ada yang lebih mulia lagi yaitu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi mulia? Bukan lantaran puasanya aja. Kenapa? Karena di bulan lain juga kita boleh puasa. Ya kan? Misalnya di bulan sekarang nih, boleh nggak puasa? Boleh. Bapak puasa Senin Kemis. Boleh. Kurang, tambahin. 13, 14, 15. Masih kurang juga puasa Daud, Pak. Puasa Daud. Boleh, boleh. Tapi Ramadan itu menjadi mulia, itu bukan hanya sebatas puasanya aja. Tapi di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Maka dia menjadi mulia. Nah, malam di Ramadan itu semuanya mulia Pak. Tapi ada malam yang paling mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itulah diturunkan Al-Quran. Pokoknya Quran itu kerennya di situ Pak. Nempel ke apapun, kepada siapapun dia akan menjadi mulia. Ke orang. Ini Bapak boleh nanti buka artikelnya atau baca beritanya. Itu ada seorang ibu pengajar Quran. Pengajar Al-Quran. Dia nggak hafiz Quran. Mungkin bacanya lebih bagus mungkin dibanding dengan bapak-bapak sekalian. Bapak ini lebih bagus lah karena mungkin ada yang tahsin ya kan? Tahsin tilawah, ada dengan berbagai macam metode gitu. Ibu ini biasa aja Pak, ngajinya biasa. Menurut pengakuan orang-orang gitu. Tapi dia bersentuhan dengan Al-Quran. Setiap pagi, sore, malam dia ngajarin ngaji anak-anak. Padahal bacaan Qurannya biasa aja. Bukan orang yang fasih betul, yang tahu makharijul huruf, yang tahu sifatul huruf. Enggak, biasa aja. Tapi dia bisa ngaji aja. Diajarin anak-anak tuh banyak Pak muridnya. Meninggal di dalam satu kesempatan. Meninggal, masukkan dia ke alam kubur, gitu ya, ke alam barzah. Selesai ini lama gitu. Ada beberapa tahun kemudian ada pelebaran jalan. Nah, karena memang tempatnya itu bersampingan dengan jalan, maka berlakulah kaidah fikih, kemaslahatan umum lebih didahulukan dibanding kemaslahatan pribadi. Dibongkar makamnya utuh jemaah sekalian. Utuh. Dia bukan hafiz Quran, tapi dia bersentuhan hari-hari dengan Al-Quran. Itu Ustaz mungkin karena Ustaz kandungan tanahnya mengandung Allah. Sebelahnya udah hancur kok. Yang sebelahnya udah hancur, bahkan lebih muda tahunya udah tinggal tengkoraknya aja. Nah, ini orang yang masih utuh jemaah sekalian. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dia akan menjadi mulia. Mulia jemaah sekalian. Dan sahabat Quran itu jangan cuma yang ngafal Pak. 5 Pak sahabat Quran itu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Pak ya. Paling enggak nih kalaupun nggak bisa baca jadi pendengar lah yang baik. Bapak mau tidur setelin Quran.
Ya, jauhin supaya nggak kena radiasi misalnya. Yang penting pas bapak mau tidur, ibu mau tidur tuh ada Al-Quran yang bapak dengerin gitu. Ya mudah-mudahan kalaupun nggak bisa baca, nggak bisa baca, tapi kita menjadi pendengar. Jadi sahabat Quran itu yang pertama siapa? Pendengar. Yang kedua pembaca. Yang ketiga pengajar. Yang keempat penghafal. Yang kelima pengamal Al-Quran. Dan sebagai penutup ya mas kalian, sekalipun menjadi penghafal Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan dan nanti menjadi kebanggaan juga buat orang tuanya nanti di akhirat. Tapi ingat, jangan pernah berambisi untuk punya anak yang hafal Quran. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah berambisi punya anak yang hafal Quran. Kenapa Ustadz? Wah, Ustadz ini menurunkan semangat kami punya anak hafal Quran. Sebentar. Ambisi dengan cita-cita itu berbeda, Pak. Ambisi dengan keinginan itu berbeda. Ambisi itu dorongannya nafsu. Ambisi itu dorongannya nafsu. Maka kalau anak gak hafal, bapak marah, anak stres. Ya kan? Kamu tahun ini wisuda tahfiz, nah? Iya. Juz berapa? Juz 30 lagi. Udah 3 tahun kamu naik panggung juz 30. Bayang. Marah. Darah tingginya kumat, ya kan? Anaknya juga stres. Itu namanya ambisi, Pak. Tapi kalau punya cita-cita, kita bilang, nah, kayaknya bahagia betul naknya kalau kamu jadi hafal Quran. Terus ibu nanti di akhirat dikasih kalung, dikasih mahkota, dikasih baju kebesaran, dimuliain sama anak. Bahagia betul rasanya nih. Kalau nanti ibu pas lagi sakaratul maut, kamu yang bacain Quran di samping ibu tuh, itu namanya fitrah. Kenapa? Karena keinginan tuh dorongannya fitrah, sedangkan ambisi itu dorongannya nafsu. Makanya kita ngelihat orang tua yang marah-marah gara-gara anaknya nggak hafal-hafal. Padahal apa ruginya? Satu hurufnya 10 kebaikan. Si anak satu ayat gak hafal-hafal bahkan sampai 100 kali, pahalanya ada nggak? Ada, karena si anak belum akil balik. Pahalanya buat siapa? Orang tuanya, ya Allah. Terus kita marah gitu, dapat pahala yang banyak. Kamu nak, gitu aja nggak bisa. Oh. Ditanya, ibu juz berapa? 32. 32, iya. Kamu berjuz 30, susah betul ngapal. Ibu juz 32, gitu ya. Nah jamaah sekalian, itu ambisi. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Allah Ustaz ini ngomong kayak gitu karena memang anaknya nggak hafal Quran, Pak. Jamaah sekalian rahmatul Allah. Allah titipi kami itu ada anak kembar itu dua-duanya sudah hafal Quran. Ya 30 juz dua-duanya. Baru kemudian nyusul ada yang kelihatan laju ini yang keempat ya, agak laju dia hafalnya. Allah titipin dia kebaikan yang mudah ngafal itu. Masuk juz 27 sekarang itu. Ini bentuk apa namanya? Bentuk tasyakur ya, tahadduts bin ni'mah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat mereka semuanya itu. Jadi bukan berarti kami berambisi. Jangan, Pak. Jangan sampai kita punya ambisi. Pokoknya anak saya harus hafal Quran. Enggak boleh, Pak. Jangan. Itu dorongan nafsu. Ustadz, walaupun saya ambisi itu putihnya anak saya hafal Quran. Bapak coba perhatikan. Kalau dorongannya ambisi, itu yang ada tuh kebanggaan. Jadi bangga itu. Anak saya tuh lihat tuh. Jadi bangga dia. Jadi apa? Bangga. Padahal ikut andil juga enggak, Pak. Enggak ikut ngebimbing, pokoknya dia serahkan ke guru. Ikut andil juga enggak gitu. Dia hanya ingin punya anak untuk dibangga-banggakan di depan orang lain. Bapak pilih mana? Punya anak yang enggak hafal Quran tapi akhlaknya baik dan dia suka baca Quran, atau punya anak yang hafal Quran tapi akhlaknya buruk? Mendingan punya anak yang enggak hafal Quran tapi dia suka membaca Al-Quran dan akhlaknya baik. Ada anak yang menghafal Al-Quran tapi lepas jilbab. Ada anak yang hafal Quran tapi akhlak sama orang tuanya na'udzubillah gitu ya. Kayak gitu modelnya. Nah bukan berarti bapak setelah ini sudah nak kamu gak usah ngapal Quran, gak apa-apa, gak gitu ya. Tetap disemangatin, tetap dikasih hadiah, tetap memberikan pujian yang baik. Tapi kalau gak hafal, karena bapak tujuannya itu karena dorongannya fitrah, kenapa nak? Susah betul ayah surah Al-Mudaththir ini. Udah berapa ayat yang dihafal? Baru 3 dari tadi. Sabar nak ya. Mau ayah beliin jajan nggak biar semangat? Tuh kayak gitu. Coba kalau dorongannya nafsu, pokoknya ya, ibu nggak mau tahu. Hari ini kalau nggak 5 ayatnya, ku coret dari kakak. Ngerinya. Dicoret dari kakak yang gara-gara nggak hafal surah Al-Mudaththir 1-5. Coba. Itu dorongannya nafsu. Makanya saya sampaikan ini dalam tahadduts bin ni'mah supaya menyadarkan saya dan juga jamaah sekalian, jangan berambisi punya anak hafal Quran. Gimana ceritanya bapak pengen punya anak hafal Quran tapi bapaknya marah-marah ketika anak nggak hafal Quran?
Jangan, santai ya, santai aja. Pernah gitu di rumah, pokoknya ya, kalau hari ini nggak hafal satu halaman, awas, nggak ada. Gimana nak? Betul, udah istirahat aja dulu. Mau makan, makan dulu ya. Mau jajan, jajan dulu. Gitu. Jangan dipaksa. Tapi tetap dikasih semangat. Nah, kita pengen banget ya mas kalian punya anak itu bukan hanya penghafal. Maka saya ajarin doanya. Mau diajarin doanya? Oh ya. Nah, minta sama Allah bukan ya Allah jadikan anak saya penghafal Quran. Jangan. Ngafal Quran itu gampang. Soalnya sekali lagi, ngafal Quran itu gampang. Yang berat itu mengamalkannya aja mas kalian. Yang berat itu murojaahnya itu yang berat. Yang berat itu murojaahnya nih. Saya ajarin doanya, ya Allah, titipi kami anak-anak yang mencintai Al-Quran. Jadikan anak-anak kami ini sebagai sahabatnya Al-Quran. Itu doanya. Nah syukur-syukur kalau dikasih hafalan ya Allah itu bonus lebih buat saya. Gitu ya. Jadi jangan sampai ambisi kita, ya Allah pokoknya saya nggak mau tahu ya Allah. Anak saya harus hafal Quran. Kalau enggak saya berhenti sholat. Coba ya. Apa hubungannya? Minta sama Allah itu supaya anak, ya Allah jadikan anak-anak kami itu sebagai anak yang mencintai Al-Quran. Ya Allah jadikan dia sebagai anak yang menjadi sahabatnya Al-Quran. Namanya sahabat Al-Quran. Hobi baca, hobi ngafal, hobi ngajarin, hobi ngamalin. Ya Pak ya? Namanya juga sahabat Quran. Maka mudah-mudahan Allah titipi kita anak-anak yang menjadi sahabatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan berambisi ya. Tapi yang harusnya ada apa? Punya cita-cita. Mudah-mudahan Allah mudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran, dalam menjaga Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dan dalam mengajarkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan doanya kayak tadi Pak. Mudah-mudahan ya Allah si Ade ini menjadi anak yang menghafal, membaca, mengajar, dan juga mengamalkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat dari kebaikan si anak tadi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang di tahun depan ya. Lama kita libur ini. Ya ketemu di 2025 insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, dan Allah berikan taufik sehingga kita mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.